Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang telah menyatakan pengampunannya bagi kami manusia yang berdosa. Pada saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama untuk mengucap syukur atas karya kasih Allah di dalam kehidupan kami. Allah yang berkenan untuk menyelamatkan kehidupan kami, sehingga kami memiliki harapan baru untuk menapaki hari kehidupan kami ke depan. Sebab Engkau telah membebaskan kami dari segala hukuman atas dosa-dosa kami. Dan pada kesempatan ini, seiring dengan rasa syukur yang kami miliki dalam hati kami datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menjalani kehidupan yang benar. Oleh karena itulah pada saat ini kami menantikan karya firman-Mu menyapa kehidupan kami. Sebab firman-Mu lah pelita bagi kami untuk kami boleh melangkah di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan firman-Mu kami meyakini bahwa kami akan diarahkan untuk menjalani kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan di tengah masa penantian kami ini. Kami menyerahkan diri kami dengan segala keterbatasannya. Kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami, memampukan kami untuk memahami setiap kehendak Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada minggu ini dibacakan dari Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Di bawah judul perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang telah kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Maranatha.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Dan di dalam sebuah liturgi kita bersama-sama menyadari bahwa minggu Advent ketiga itu disimbolkan dengan lilin berwarna pink atau merah muda. Kenapa membedakan lilin yang berwarna pink gitu ya? Kenapa kok enggak semua berwarna coklat, ungu gitu ya? Lihat banyak coklat jadi coklat. Kenapa enggak berwarna ungu semua? Kenapa mesti ada pink gitu ya? Saudara-saudara, karena minggu ini sebenarnya mencerminkan minggu sukacita. Jadi di tengah masa penantian itu ada kesukacitaan. Sukacita karena apa? Karena waktunya tinggal sebentar. Kita sudah ada di minggu yang ketiga dan besok kita akan masuk minggu yang keempat dan sesudah itu masa raya Natal. Sebab itulah pada hari ini kita bersama-sama menghayati masa Advent sebagai sebuah masa sukacita. Menghayati masa Advent sebagai sebuah penantian yang tidak selalu seharusnya diisi dengan hal-hal yang sedih. Melainkan juga harus diisi dengan hal-hal yang menggembirakan dan menyukacitakan. Tetapi terkadang itu tidak mudah untuk kita hadapi. Kenapa? Sebab biasanya godaan orang menanti itu adalah kalau makin lama makin jenuh, makin bosan. Kalau nggak ada kejelasan, kapan kepastian waktunya, bahkan orang kemudian semakin ragu. Benar nggak akan terjadi? Benar nggak akan datang? Benar nggak akan terwujud seperti yang dijanjikan? Godaan terbesar dalam masa penantian adalah saat dimana kita mulai menjadi ragu terhadap apa yang sedang kita nantikan. Dan berbicara tentang keraguan, keraguan itu bisa saja menghampiri siapapun. Ya ibaratnya seperti orang yang mau menikah begitu ya. Walaupun sudah bertahun-tahun pacaran, terkadang mendekati hari pernikahan, tak jarang kita pun ada sedikit keraguan. Mungkin dalam persiapannya kita mulai tahu satu dengan yang lain. Oh ternyata dia itu karakternya begini ya. Oh ternyata kok aku sendiri ya yang dibiarkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sementara dia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Kok dia mulai gak perhatian ya. Anda yang pernah menikah mungkin Anda pernah melewati yang namanya sindrom pra-pernikahan. Saat Anda bertanya benar gak nih Tuhan? Orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupanku ini adalah orang yang betul-betul akan menjadi jodohku. Dan kita mulai mempertanyakan itu. Kenapa? Sebab yang kita lihat, yang kita alami mungkin jauh berbeda dengan yang kita bayangkan. Mungkin kita mulai melihat karakternya yang berbeda. Mungkin kita mulai melihat perilakunya yang tidak lagi perhatian di tengah segala kesibukan yang kita punya. Sehingga pertanyaan benar enggak dia menjadi sebuah pertanyaan yang mewakili keraguan-raguan kita. Walaupun mungkin itu terlewati begitu saja nanti seiring dengan waktu ketika pernikahan itu berlangsung. Dulu ketika saya menikah juga begitu. Kami itu dua-duanya adalah sarjana teologi, lalu saya melayani di sebuah jemaat berproses jadi pendeta. Lalu calon istri saya pada waktu itu bantuan pelayanan sambil menunggu saya berproses jadi pendeta. Dia bantuan pelayanan ke sebuah jemaat, lalu sampailah kami gitu ya di kesepakatan kami untuk menikah di hari pernikahan, dan dia mulai menghentikan bantuan pelayanan itu untuk memfokuskan diri mempersiapkan pernikahan. Sementara saya tetap berproses dengan proses kependetaan yang saya jalani. Di dalam masa-masa itu saudara-saudara, yang terjadi itu selalu ada keluar kata-kata, sebenarnya kamu peduli enggak sih dengan pernikahan kita? Minta waktulah untuk izin. Masa sekarang undangan
yang ngurus aku. Soal baju yang ngurus aku. Soal pesen tempat yang ngurus aku. Nah, kamu ini ngapain? Protes-protes semacam itu menjadi sebuah protes yang saya dengar. Karena memang ketika saya menikah, masa-masa di mana saya juga mempersiapkan percakapan gerejawi. Anda bisa bayangkan, di tengah saya persiapan, harus fokus persiapan percakapan gerejawi, dan tanggal itu menjadi tanggal yang kami pilih juga untuk kami menjalani pernikahan. Sehingga saya secara pribadi dapat cuti untuk persiapan pernikahan gerejawi, tetapi kan fokus ke situ. Ketika kemudian terjadi waktu di mana kami janjian dengan WO-nya untuk datang ke tempat di mana kami akan menyelenggarakan pernikahan untuk melihat segala sesuatunya. Bersamaan dengan itu tiba-tiba pembimbing saya mengatakan, besok kita ketemu ya, dan mesti keluar kota. Sementara nyari waktu yang sama dengan pembimbing itu bukan persoalan yang mudah. Sehingga akhirnya ya baik Pak, kita ketemu. Akhirnya saya bilang sama dia, kamu ya yang dampingin WO ke gedung untuk mereka bisa melihat situasinya. Dan protes tadi itu muncul. Lalu satu ketika dia sebelum menikah dia bertanya begini, aku tuh ragu, sebenarnya kamu tuh jodohku enggak sih? Kalau kamu jodohku, masa meluangkan waktu untuk mempersiapkan pernikahan saja tidak? Tidak ada, tidak mau. Untuk pengorbanan yang kayak gini loh katanya. Lalu saya tertawa dan ya kita ada dalam situasi itu. Yang kata orang itu yang disebut sindrom prapernikahan. Kita ada di situ. Enggak apa-apa, kita jalani. Seiring perjalanan waktu nanti keraguanmu akan terjawab. Dan itu semua berlalu begitu saja. Dan mungkin sebagian dari kita mengalami itu, saudara. Kenapa gitu ya? Karena memang di tengah-tengah waktu yang tinggal sebentar, tapi kemudian mungkin ada hal-hal yang kita lihat tidak sesuai dengan dengan bayangan kita, kenyataannya, maka yang terjadi adalah kita mulai ragu. Dan itulah sebenarnya yang saat itu dihadapi oleh Yohanes Pembaptis terhadap Yesus. Yohanes Pembaptis ini pada awalnya begitu yakin bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan. Awalnya dia bahkan menyuarakan kepada orang-orang Israel untuk segera mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebab penyelamat mereka akan datang. Dia berseru di padang gurun, setiap lembah harus ditimbun, gunung-gunung harus diratakan. Dia mengajak setiap umat Tuhan untuk mengalami pertobatan dalam hidup, untuk menyambut kedatangan Sang Penyelamat itu. Minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana yakinnya Yohanes terhadap waktu kedatangan Sang Mesias itu. Dia menggambarkan bahwa nantinya dia akan membawa penampi di tangannya untuk memisahkan antara gandum dan jerami. Dia membawa kapak untuk memisahkan antara pohon yang berbuah dan tidak berbuah. Sebab itu dia mengajak orang Israel untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah pertobatan. Suaranya begitu lantang. Bahkan ketika para pemimpin datang, orang-orang Farisi dan Saduki menghadiri di padang gurun di mana dia menyuarakan itu, dengan lantang pun dia mengecam mereka supaya mereka segera berbalik dan meninggalkan kesalahan mereka. Tetapi sosok Yohanes yang begitu lantang, yang begitu yakin, yang begitu tegas, di minggu lalu kita merenungkan hal itu. Kali ini digambarkan sebagai sosok pribadi yang meragu.
Meragu karena apa? Karena dia melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus. Yang tentu itu berbeda dengan apa yang ada dalam bayangannya. Perhatikan ayat yang kedua. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain?" Jadi didasari oleh realita yang dia lihat, yang tidak sesuai dengan konsep yang ada dalam pikirannya, dia mulai ragu. Bener nggak nih? Yang datang adalah dia. Jangan-jangan bukan dia, tapi kita masih harus menunggu. Kenapa itu terjadi? Sebab Yohanes punya idealisme, gambaran tentang Mesias yang akan datang itu. Yohanes sebagai bagian dari orang-orang Israel membayangkan kalau Mesias itu datang, maka kejayaan Israel akan dipulihkan. Maka orang itu akan menjadi pribadi yang mengkritisi dan melawan para pemimpin dan penguasa yang pada waktu itu melakukan kezaliman. Yang pada waktu itu berlaku curang, yang pada waktu itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka mengerjakan tanggung jawab mereka. Sebagaimana dirinya yang berani menegur orang-orang Saduki dan Farisi, dia membayangkan akan jauh lebih keras Mesias itu bertindak untuk mengembalikan kejayaan Israel. Tapi faktanya, yang dia lihat, Yesus tidak sekalipun berkata keras pada para pemimpin pada waktu itu. Yang dia lihat, Yesus tidak melakukan perlawanan apapun terhadap para penguasa yang pada waktu itu berkuasa atas orang-orang Israel. Yang dia kerjakan justru berpihak dan memperhatikan orang-orang menengah ke bawah, orang-orang yang bermasalah. Alih-alih menggerakkan massa untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap penguasa, Yesus justru memfokuskan dirinya untuk merangkul orang miskin, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang buta, dan seterusnya. Dan hal itu membuat kemudian Yohanes jadi bertanya, sebenarnya dia ini yang kita nantikan bukan sih? Dan perhatikan bagaimana kemudian Yesus merespon pertanyaan yang dititipkan Yohanes kepada para muridnya itu. Yesus mengatakan dengan jawaban, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dalam hal ini Yesus mengutarakan apa yang sudah dia lakukan dan yang sebenarnya itu juga sudah didengar oleh Yohanes. Dan itulah yang membuat kemudian Yohanes mengalami keraguan. Tetapi perhatikan ayat yang ke-6 ketika dia dengan tegas kemudian memberikan teguran kepada Yohanes atas keraguannya itu. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi realita kehidupan yang berbeda dengan apa yang kita bayangkan, seringkali kita bukan hanya menjadi ragu terhadap semua pihak yang mungkin tadinya kita pandang baik, kita pandang capable, kita pandang layak untuk diperjuangkan. Terkadang kemudian justru keraguan itu kalau tidak dimanage dengan baik akan membuahkan kekecewaan dan penolakan.
Perbedaan antara konsep yang ada di dalam pikiran kita dengan realita yang kita hadapi bisa saja membuat kita menjadi kecewa dan menolak pihak-pihak tertentu yang tadinya kepada mereka kita menaruh harap dan percaya. Kalau seandainya kami tidak berhasil mengelola keraguan kami ketika kami hendak menikah, bisa saja pada akhirnya kami akan menjadi kecewa. Dan tidak menutup kemungkinan kami bisa saling tolak. Oh, ternyata kamu begitu ya, benar-benar ya. Nggak peduli ya, lalu ngapain kita harus menikah? Sudahlah, selesai saja, nggak usah jadi menikah. Puji Tuhan, diketahui sekarang daripada belakangan kita jadi kecewa. Atau ketika seorang anggota jemaat memiliki gambaran idealisme tentang seorang pendeta yang tidak pernah bisa salah, tidak pernah bisa berdosa, yang begitu dekat dengan Tuhan dan pasti akan menjadi figur yang baik, jauh dari kejahatan, lalu tiba-tiba pada kenyataannya pendeta itu melakukan sebuah tindakan kejahatan yang berdosa, yang bertentangan dengan firman Allah. Orang tidak hanya akan menjadi ragu, tetapi menjadi kecewa dan menolak. Dan itu yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes yang pada masa itu mengalami keraguan. Maka dengan perkataan yang positif Tuhan Yesus berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus mau mengingatkan kepada Yohanes bahwa memang kedatangan Sang Mesias itu adalah dalam rangka untuk menyelamatkan umat Allah. Tetapi konsep keselamatan yang ada dalam diri Sang Mesias dengan konsep keselamatan yang ada dalam diri Yohanes jauh berbeda. Yohanes memahami keselamatan adalah pemulihan kejayaan Israel seperti pada zaman Daud. Sementara Mesias memahami keselamatan adalah karya pemulihan secara menyeluruh dalam kehidupan umat Allah. Bukan hanya soal sosial politik, kekuasaan, melainkan juga mencakup kehidupan-kehidupan yang terkait dalam keseharian. Entah itu sakit penyakit, entah itu kelemahan, entah itu kemiskinan dan sebagainya. Dan kalau Yohanes tidak mampu untuk mengelola perbedaan ini dan tetap dalam keraguannya, bisa saja dia menjadi kecewa dan menolak Sang Mesias itu. Makanya kenapa Tuhan Yesus memperingatkan Yohanes. Dan peringatan Tuhan Yesus ini tentu juga menjadi peringatan bagi kita. Seperti apa kita memahami tentang Allah sebagai Sang Penyelamat kita. Ketika kita mengaku bahwa Allah adalah penyelamatku, gambaran penyelamatan macam apa yang sebenarnya terbayang dan melatar belakangi pengakuan itu? Apakah kita memahami bahwa kalau Allah menyelamatkanku, maka aku pasti akan dibebaskan dari sakit penyakit? Apakah kita memahami bahwa kalau Allah penyelamatku, maka aku akan dibebaskan dari masalah kehidupan? Apakah kita memahami kalau Allah itu datang sebagai penyelamatku, maka aku akan dibuatnya berhasil dan tidak mengalami kegagalan apapun dalam kehidupan ini? Jika konsepsi-konsepsi kita tentang keselamatan seperti itu, maka realita kehidupan akan memperjumpakan konsep kita dengan kenyataan yang berbeda sekali. Maka kita akan menjadi seperti orang yang ada dalam posisi Yohanes. Karena perbedaan antara realita yang kita hadapi dengan konsep yang kita punya. Tidak sedikit di dunia ini orang yang begitu saleh, orang yang begitu baik, begitu setia kepada Allah, justru harus menanggung sakit penyakit yang berat. Tidak sedikit orang yang di dalam kehidupan ini telah percaya kepada Kristus dan beriman dengan teguh kepadanya, harus berhadapan dengan kegagalan, dengan masalah hidup, dengan kesulitan, jauh dari puncak kesuksesan.
Jika konsepsi kita tentang keselamatan adalah terhindarnya kita dari hal-hal yang buruk tadi itu, maka realita kehidupan berbicara berbeda dengan konsep kita. Tidak berarti bahwa kalau Mesias itu datang maka kita tidak bisa sakit. Tidak berarti kalau Mesias itu datang maka kita tidak akan mengalami kegagalan dalam hidup. Bisa saja itu terjadi, saudara. Dan kita mesti sadar akan hal itu. Supaya kita juga menyadari bahwa sesungguhnya Sang Mesias itu bukan hanya berkarya di dalam kesukacitaan yang kita alami dalam hidup, melainkan juga di dalam kelemahan-kelemahan kita. Bukan berarti, saudara, kalau orang hidupnya dirundung masalah, maka Allah jauh dari orang itu. Bukan berarti, saudara, kalau orang itu diizinkan Allah untuk menghadapi sakit penyakit, berarti Allah tidak mengasihi orang itu. Bukan berarti demikian. Dalam sukamu Allah ada, dalam dukamu Allah hadir. Dalam sehatmu Allah berkarya, dalam sakitmu penyelamatmu berkarya. Yakinilah itu, sebuah keselamatan yang holistik, yang bukan hanya sekadar dengan 1-2 tanda yang nampak secara fisik dalam kehidupan kita. Sekalipun engkau mengalami kegagalan dalam hidup tentang sesuatu, di sana pun Allah berkarya untuk menolong dan menguatkan engkau. Tidak berarti penyelamatmu absen dari hidupmu. Dan bukankah itu yang juga disadarkan oleh Yesus kepada Yohanes Pembaptis? Kalaupun tidak ada perlawanan kepada para penguasa yang zalim itu, bukan berarti Mesias tidak bekerja. Lihat, ia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan umatnya. Kalau tidak ada movement pergerakan sosial untuk menggulingkan kekuasaan, bukan berarti Mesias tidak berkarya. Lihatlah karyanya dalam keseharian umat. Di tengah-tengah perjuangan mereka dalam hidup sehari-hari, di sana Mesias itu membaur dan menguatkan mereka. Karena itu, kalau kenyataan hidup yang kamu alami berbeda dengan konsep yang kamu miliki tentang hadirnya Mesias dalam hidupmu, jangan cepat-cepat kamu menjadi kecewa dan menolak Dia. Jangan-jangan justru yang Dia harapkan kamu menyelaraskan pikiranmu dengan apa yang sebenarnya sedang Ia kerjakan dalam hidupmu. Supaya penantianmu itu tidak menjadi sia-sia. Nah, bagaimana dengan kita selama ini ketika kita mengalami realita kehidupan yang berbeda dengan yang kita bayangkan saat kita meyakini bahwa hidup kita ada dalam karya keselamatan Allah? Apakah kita juga mulai menjadi ragu terhadap kehadiran Allah dalam hidup kita? Apakah ketika realita hidup kita tidak seperti yang ada dalam bayangan kita saat kita mengaku percaya kepada Tuhan, lalu kita menjadi kecewa terhadap Dia? Jika itu yang terjadi, di masa penantian ini kita diingatkan untuk belajar dari Yohanes Pembaptis. Untuk kita tidak mengulangi dan membiarkan keraguan itu berubah menjadi kekecewaan dan penolakan. Jika Yohanes saja diperingatkan Yesus saat ia mulai ragu supaya ia tidak memelihara keraguan itu hingga akhirnya berbuah kekecewaan dan penolakan, maka
pada minggu ini kepada kita pun dipanggilkan panggilan yang sama. Jangan hidup dalam keraguan akan karya Allah. Jangan tenggelam dalam keraguanmu. Karena kalau kamu makin ragu, maka itu akan mendorongmu untuk menjadi manusia yang kecewa kepadanya dan berbuntut pada penolakan akan Dia. Dan bukan itu yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, yakinilah dalam suka dukamu, Ia berkarya untuk kebaikanmu. Dalam sakit sehatmu, Ia berkarya untuk merawatmu dan mengasihimu. Dalam kesuksesan dan kegagalanmu, Ia ada dengan kesetiaannya untuk mendampingimu menapaki hari-hari kehidupanmu. Teruslah berjalan bersama dengan Dia. Saat engkau ragu, datanglah kepadanya untuk dikuatkan, supaya keraguan itu tidak membuahkan kekecewaan dan penolakan. Kiranya kita dimampukan untuk mengingat itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.